Suratul Fatihah adalah surah yang terdiri dari 7 ayat. Memiliki banyak nama. Dan inilah surah pertama dalam susunan Al-Quran. Bacaan rukun atau wajib. Jadi para ulama ya mengkategorikan secara hukum ya bacaan suratul Fatihah dalam salat itu ada yang mengkategorikannya sebagai rukun salat dan ada yang mengkategorikannya sebagai wajib salat. Dua istilah ini mirip tapi sebenarnya berbeda ya. Yang kedua, menurut Al-Qurtubi, ini Imam Al-Qurtubi ya, paling tidak suratul Fatihah memiliki 12 nama. Jadi bayangkan kalau kita baru kenal kata Al-Fatihah, maka 11 lagi baru kita cari ya. Salah satu diantaranya adalah misalnya Al-Kafi, ya, Al-Wafi, ya, Al-Asas, dan masih banyak lagi nama lainnya. Kemudian terdiri dari 139 huruf. Nah, untuk menghitung huruf ini, kita perlu merujuk kepada Rasam Uthmani, kaidah penulisan Al-Quran yang asli, yang otentik, ya. Dan nanti akan saya tunjukkan, gitu ya, sedikit saja sekilas bahwa penulisan Quran itu ada yang menyesuaikan dengan kondisi pembaca agar mereka mudah, tapi sebenarnya ada tambahan, ada yang memang kembali kepada sumber yang atau tulisan yang otentik, dan itu memang lebih sulit dibandingkan yang dengan tambahan tanda baca dan sebagainya. Kemudian surah yang paling sering dibaca oleh umat manusia, seandainya nanti ya umat manusia di muka bumi ini ya sebahagian besar menjadi muslim dan mereka mengamalkan ajaran Islam. Sekarang saat ini ya kita tahu muslim itu kurang lebih populasinya 25% atau 24% dari populasi dunia gitu ya. Seandainya, maka akan semakin terbukti bahwa inilah surah yang paling sering dibaca oleh umat manusia. Dan inilah surah juga yang paling sering digunakan dalam pengobatan atau ruqyah syariah atau sebenarnya berbagai aktivitas yang lain. Kalau di tanah air kita biasa mendengar ya para penceramah atau kiai-kiai kita mengatakan, mari kita mulai berdoa dengan terlebih dahulu membaca suratul Fatihah ya. Dan ini sebenarnya ada dasar yang kemudian mereka jadikan rujukan, yakni mereka menggunakan bacaan suratul Fatihah ini sebagai wasilah doa. Dan dalam berwasilah itu kita boleh berwasilah dengan amal saleh. Dan membaca Al-Quran salah satu adalah bentuk amal saleh, dan yang paling mudah itu adalah suratul Fatihah gitu ya. Nah, jadi inilah suratul Fatihah. Kemudian yang berikut di sini ada dua versi, cetakan Indonesia dan cetakan Saudi. Keduanya kalau dari segi bacaan sama, tapi tulisan sedikit berbeda. Perhatikan nanti di dalam surah yang di pada ayat ke-6 tulisan kata Yassirat. Kalau dicetakan Indonesia dia tambah alif. Kalau dicetakan Madinah tidak ada alif, tapi dikasih ya semacam tongkat kecil di atasnya. Perhatikan di sana ya. Maka kemudian kita sama-sama membacanya dua ketukan. Ya. Kalau ditanya kepada saya mana tulisan yang sebenarnya lebih mendekati Rasam Uthmani, jawabannya adalah mushaf cetakan Saudi. Karena memang mushaf cetakan Saudi ketika dicetak itu kemudian dirumuskan oleh lajnahnya gitu ya, atau panitianya sedemikian rupa, jadi ada dasar dan sebagainya. Sebenarnya di Indonesia juga sama, cuma kemudian ada satu ijtihad yang tujuannya adalah maslahat, kemudahan ya. Kemudahan bagi kita karena kita adalah orang yang atau umat yang belum terbiasa dengan tulisan Arab, terutama dalam hal tertentu yang ini memang sudah terlanjur ya. Contohnya adalah misalnya huruf alif, itu kalau di Indonesia kita kasih baris, alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U. Sebenarnya aslinya alif itu tanpa baris ya. Yang dikasih baris itu adalah hamzah sebenarnya. Jadi hamzah itu yang bisa berbunyi. Ya, hamzah di atas A, hamzah di bawah I, hamzah di depan U atau dhamma U. Hamzah sukun A gitu ya. Ini contoh bacaan suratul Fatihah qiraat yang lain. Jadi karena itu kita kalau belajar Al-Quran harus ya punya satu sumber, punya satu standar ya. Untungnya kita ini ya sudah dibantu oleh negara ya. Jadi di Indonesia itu dikeluarkan oleh Kementerian Agama gitu ya, adalah jenahnya gitu ya.
Di Saudi juga demikian, di negara lain juga demikian. Maka kemudian orang awam tidak lagi menanyakan hal-hal itu, tapi dia langsung menggunakan. Tapi nanti kita jangan kaget kalau kita ini adalah orang-orang yang suka traveling ke luar negeri, ke negara-negara muslim. Ya, nanti kita akan temukan ada mushaf Quran, gitu ya, yang berbeda bacaannya, tapi sebenarnya isinya sama. Ini contohnya adalah bacaan suratul Fatihah qiraat Imam Nafi melalui riwayat Warsh. Ya, pada bacaan coba kita perhatikan di sini, ini sekilas saja ya ilmu ini saja ya, sifatnya pengetahuan umum ya. Pada kalimat basmalah itu tidak tertulis atau tidak tercantum ya nomor ayat. Kemudian nomor ayat baru tercantum pada ya kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dilanjut dengan ar-rahmanir rahim. Nah, perhatikan pada ayat ketiga menurut qiraat ini ya, ma itu dibaca satu ketukan. Maliki yaumiddin, dan kita tidak boleh membaca itu ya. Kalau ada yang membaca seperti itu maka saya salahkan. Saya anggap itu adalah kesalahan ya, fatal, karena dia menghilangkan satu alif sebenarnya ya. Jadi dibaca harusnya dia panjang kalau menurut bacaan kita. Nah, kemudian pada ayat berikutnya sama gitu ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Tapi pada ayat yang berikutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, mereka menjadikan itu ayat ke-6. Dan karena itu, para pembaca qiraat Imam Nafi' melalui riwayat Warsh, mereka berhenti di situ. Dan kemudian mereka lanjutkan pada ya ayat berikutnya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau bacaan kita bagaimana ya? Maka lihatlah mushaf Quran kita masing-masing, cetakan Madinah maupun cetakan Indonesia. Apakah ada tanda berhenti di situ? Ya, supaya kita kemudian tahu kalau versi bacaan yang kita gunakan, yakni bacaan Imam Asim, ini sebenarnya seperti apa seharusnya kalau kita ingin sempurna 100%. Di alam semesta ini Allah ciptakan itu sebenarnya adalah agar ada manusia di alam semesta ini. Dan alam manusia diciptakan Allah adalah untuk beribadah. Dan ibadah yang paling utama, yang paling tinggi kadar ibadahnya, gitu atau worshipingnya, itu adalah sholat. Dan di dalam sholat itu bacaan paling utama adalah suratul Fatihah. Maka suratul Fatihah ini adalah survival of the world. Ya, jangan anggap remeh dengan suratul Fatihah ini. Apalagi kemudian menurut para ulama, membaca suratul Fatihah dalam sholat itu adalah bacaan rukun atau wajib. Ya. Baik, jadi karena bacaan rukun atau wajib, maka tidak ada pilihan, kita harus membaca itu atau berusaha membaca. Kemudian ada lagi yang ingin saya sampaikan, ya ini saya lepaskan lagi. Ada lagi yang ingin saya sampaikan, dan ini terus terang mulai mungkin beberapa tahun terakhir ini saya mulai sosialisasikan. Saya mulai berani mensosialisasikan. Berani itu begini ya, maksudnya dulu bukan kemudian hukumnya itu berbeda, ya sebenarnya hukumnya sama, tapi kalau dulu saya sosialisasikan, kemudian saya tidak berikan solusi, maka saya hanya bisa memberikan masalah kepada umat. Tapi kemudian umat barangkali ya kebingungan, kita berikan satu penjelasan, kemudian mereka suruh nyari solusi sendiri gitu ya. Nah itu yang saya khawatir, karena kalau itu disampaikan begitu saja akan menimbulkan kecemasan, gitu ya. Nah apa itu? Menurut para ulama atau sepakat para ulama, gitu ya, hukum membaca Al-Quran dengan tartil. Kata tartil ini ya tadi sudah saya baca sekilas ketika saya mengutip surah Al-Muzammil ya pada awal atau muqaddimah kajian kita ini ya. Di sana ada ayat berbunyi warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'ana tartila. Maka bacalah Al-Quran setartil-tartilnya ya. Maka bacalah Al-Quran setartil-tartilnya. Artinya apa? Artinya ya kita wajib membaca Al-Quran secara tartil. Hukum membaca Al-Quran secara tartil menurut para ulama ya, hukumnya adalah fardu ain. Nah ini yang agak berat perlu saya sampaikan ini ya, fardu ain ya. Jadi hukumnya adalah fardu ain. Nah ini yang kemudian dulu saya kalau menyampaikan ini masih mempertimbangkan gitu ya. Kalau disampaikan itu kemudian maka umat bagaimana solusinya? Karena hukumnya adalah fardu ain. Menjadi ahlinya fardu kifayah. Nah ini bagaimana penjelasannya begini?
kita baca misalnya suratul Fatihah sebagai orang awam. Kita bukan imam masjid, kita bukan khatib, bukan penceramah, orang awam, benar-benar awam. Kita baca suratul Fatihah. Kapan? Pada saat sholat sunat. Nah, pada saat kita sholat sunat, kemudian kita membacanya dalam keadaan sir misalnya, bagaimana membaca Al-Fatihahnya? Maka tetap saja berlaku hukum fardu ain membacanya dengan benar. Jadi artinya apa? Kita wajib membacanya itu sebagaimana bacaan yang benar. Nah, adapun kemudian kita taunya bagaimana, apakah kita taunya dengan cara meniru dari YouTube gitu ya, atau kemudian kita belajar talaki dan sebagainya, ya itu urusan berikutnya. Dan kalau misalnya orang bertanya kepada kita, Pak, kok Bapak baca Al-Fatihahnya seperti itu ya? Bagus sekali, kok saya terus terang baru kali ini dengar begitu ya bacaan. Iya, ya. Dan itu bacaan yang benar itu. Oh iya, saya juga baru tahu. Kira-kira begitu ya. Jadi artinya apa? Dia membacanya benar, tapi dia nggak tahu hukumnya. Ya, maka dia terlepas dari fardu ain tadi, tapi dia kemudian ya bukan orang yang mendapatkan fardu kifayah mengetahui hukum-hukum bacaannya. Jadi mengetahui hukumnya ya fardu kifayah. Menjadi ustadz menjelaskannya apakah ini hukumnya gunnah, bila gunnah dan sebagainya itu fardu kifayah. Tapi membacanya dengan benar itu fardu ain. Nah, ini perlu kita sampaikan kepada semua umat Islam agar mereka harus melewati batas minimal sebagai umat Islam. Batas minimal survival dari ibadah mereka. Ya, dulu saya tidak berani untuk mengungkapkan ini secara terbuka karena fasilitasnya, teknologinya, alatnya, ya, upaya untuk mengedukasi umat itu juga terbatas. Tapi sekarang sudah ada internet. Maka saya buka saja, ya mari kita sebarkan kepada umat membaca Al-Qur'an dengan benar itu fardu ain. Adapun menjadi ahlinya fardu kifayah. Menjadi ahlinya itu menjelaskannya sebagainya. Nah, dan kita tidak bisa menghindar dari bacaan Al-Quran sebab minimal kita sholat, dan dalam sholat baca surat Al-Fatihah. Apalagi surah ini kita baca dalam banyak kesempatan, maka otomatis tidak bisa kita menghindar dari bacaan Al-Quran yang benar. Dan karena itu kita harus punya batas minimal keselamatan ibadah kita. Nah, inilah yang kemudian saya katakan tidak bisa ditunda-tunda seharusnya, ya. Dan kita harus berupaya untuk menyebarkan juga semangat ini kepada umat. Amal yang pertama sekali dihisab, diperiksa di hari kiamat kelak adalah sholat seseorang. Jadi amal yang pertama kali. Dan amal ini mempengaruhi bahkan menentukan keselamatan amal-amal yang lain. Bisa tidak bayangkan apa artinya kita sudah melakukan amal yang begitu banyak, tapi urusan yang paling fundamental ternyata kita masih perlu perbaikan. Jadi inilah hal yang menurut hemat saya kira saya tidak mengulangi atau tidak menambahkan hal yang baru ya, tapi sebenarnya lebih tepatnya merefresh ingatan umat kepada ya hal-hal yang fundamental dalam Islam. Bagi yang sudah tahu, apalagi yang dia sudah bisa membacanya dengan benar, maka wajib baginya untuk menyebarkan informasi ini. Itulah kewajiban bagi kami, bagi siapa saja yang sudah mengetahui. Mengapa? Karena kita sebagai muslim ini seandainya kemudian diberi Allah nikmat petunjuk, hidayah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka apa yang kemudian kita dapatkan ini tidak boleh kita ya nikmati sendiri. Ya, hidayah Allah itu harus kita bagikan agar kita bisa ya mendapatkan nikmat surga nanti atau nikmat akhirat nanti itu ya bersama-sama. Itulah indahnya Islam. Ya, kita tidak boleh kemudian menjadi orang yang kemudian egois gitu ya. Mumpung masih hidup di dunia. Kalau di akhirat nanti ya itu nanti kita semua otomatis egois. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa akhi. Ya. Pada hari itu kita semuanya ya dalam keadaan kocar-kacir, masing-masing menyelamatkan diri. Nah, di sana kita egois. Nah, kalau di sini juga sudah egois, gitu ya, di sana juga egois, maka apa manfaatnya kita hidup di dunia ini? Nah, itu pentingnya kemudian ini harus kita share.